Hai semua, kali ini kita mau bikin makarun, tapi makarun ini berbeda dari makarun yang biasanya karena dia tidak menggunakan tepung almond. Ini makarunnya menggunakan tepung terigu dan biskuit lotus. Bagaimana rasanya? Enak banget dan hasilnya juga cantik. Kakinya bagus, kulitnya juga mulus. Bagaimana cara bikinnya? Yuk kita simak. Supaya hasilnya rapi, besarnya sama, jadi kita cetak dulu ya teman-teman. Nanti cetaknya sesuai dengan keinginan teman-teman, seberapa besar yang kalian inginkan. Ingat saja kalau 3 cm diameter pertama, nanti dia akan melebar menjadi 4 hingga 4,5 cm. Kadang bisa 5 cm teman-teman. Nah, untuk makarun ini simple banget. Bahan yang kita perlukan hanya biskuit lotus, tepung terigu, gula pasir, gula halus, dan putih telur. Nanti bahan-bahannya saya catat di komen ya, atau di description box, kalian bisa lihat. Nah, pertama-tama kita akan hancurkan dulu biskuit ini. Kalian bisa pakai food processor atau bisa manual seperti ini. Sekarang kita akan campurkan semua bahan-bahan kering. Ini 30 gram biskuit lotus yang sudah kita hancurkan. Kemudian ini ada 60 gram gula halus. Ini ada 35 gram hingga 40 gram tepung terigu. Terserah kalian mau 35 gram boleh, 40 gram juga boleh. Selanjutnya ini kita aduk-aduk, lalu kita haluskan dengan disaring ya teman-teman. Jadi kalau masih ada biskuit-biskuit yang masih kasar, kita tekan-tekan aja pakai sendok, nanti dia akan halus dengan sendirinya. Memang agak lama tapi bisa, atau kalian bisa pakai food processor yang nanti langsung halus, tapi tetap harus kita saring juga ya. Kita aduk-aduk lagi biar semuanya benar-benar rata ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin maringnya ya teman-teman. Ini ada 45 gram putih telur, lalu kita tambahkan sedikit garam dan kita mixer di kecepatan sedang. Kita akan kocok putih telur ini sampai dia berbusa banyak. Nah, setelah dia berbusa banyak, kita kasih gula pasir 45 gram dibagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kita pakai tepung terigu, kita tidak pakai tepung almond, makanya kita pakai gula pasir di sini, dan kita pakai kecepatannya juga sedang karena tepung terigu ini dia partikelnya halus banget, jadi dia cepet banget menyatu dengan putih telurnya ini. Kalau kalian kocoknya tidak sampai benar-benar kaku, maka adonannya akan menjadi cair. Karena itu kocoknya harus benar-benar kaku, karena itu kita pakai gula pasir. Jadi kita kocok sampai gula pasirnya larut, baru kita berhenti mengocok. Karena dengan begitu berarti kita sudah sampai ke stiff peak yang benar-benar kaku ya. Nah, sekarang kita akan campurkan adonan terigu dan biskuit lotus ke dalam putih telur. Teman-teman ngaduknya, ini saya nggak skip ya, jadi ini benar-benar real time supaya kalian bisa lihat bagaimana cara mengaduknya, dan ini benar-benar tidak perlu lama. Karena apa? Karena ini terigunya tuh halus banget, berbeda dengan tepung almond yang partikelnya agak besar, jadi agak sulit untuk kita ngaduknya, itu butuh waktu gitu ya, untuk dia cair, untuk dia jadi lembut gitu. Kalau terigu ini cepet banget, jadi kalian pastikan jangan sampai overmix ya. Kalau overmix nanti adonannya ini akan menjadi cair dan akan sulit, terutama untuk membentuk kakinya nanti akan jelek. Karena kita ngocoknya nggak terlalu lama, ini makarunage-nya ini sebentar, jadi nanti hasilnya tuh dia agak sedikit banyak bubblesnya ya, jadi bubble-nya lebih banyak, jadi kemungkinan dia untuk ada lubang-lubang di dalam makarunnya itu lebih besar daripada makarun dengan almond powder. Karena ini kita ngaduknya tuh benar-benar sebentar. Ini cara ngaduknya juga nggak terlalu ribet teman-teman, cukup diaduk balik sama di
ratakan di pinggir-pinggir nampan baskom ini supaya dia tuh bubble-bubblenya bisa kita hilangkan sedikit gitu. Nah seperti ini teman-teman. Pastikan jangan overmix ya teman-teman, jadi kita sering-sering tes ini cukup nggak, asal dia sudah bisa turun tanpa putus berarti sudah cukup kita mengaduknya. Nah seperti ini teman-teman, sudah cukup, kita sudah bisa berhenti mengaduk karena ini tepung terigu dia cepet banget cair, jadi kita hati-hati banget ya. Proses selanjutnya di sini saya ada 5 gram putih telur yang akan kita kocok, nggak usah lama ya, paling hanya sampai dia berbusa saja. Kita bisa kocok pakai mixer yang tadi kita pakai untuk kocok mering. Nggak perlu lama ya teman-teman, cukup sampai dia berbusa saja. Ini tujuannya untuk membuat makaron kita tuh menjadi lebih cepat kering dan lebih mengkilap hasilnya. Di step ini juga saya tidak akan skip atau saya tidak akan cepatkan. Ini benar-benar real time, jadi kalian bisa lihat ini hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita akan campurkan, kita aduk lagi ke makaron yang tadi sudah kita aduk ya teman-teman. Ini mengaduknya juga sebentar, ini juga saya nggak skip, saya nggak percepat, benar-benar real time, jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana cara saya ngaduk dan berapa lama ya. Jadi sebentar aja kok, asal dia udah nggak kelihatan lagi busanya udah selesai. Sekarang kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan kita piping. Ini penting, perlu ya teman-teman. Nah kita lihat ini cairannya tuh seperti ini teman-teman, jadi dia nggak cair tapi juga dia nggak terlalu padat, dia benar-benar mengalir gitu. Sekarang waktunya piping teman-teman. Ini ada squid nomor 12 yang saya pakai, dan juga saya pakai pattern atau ya tadi kertas yang sudah dibulet-buletkan itu saya taruh di bawah silpet ya, untuk memudahkan saya piping nanti supaya ukurannya sama. Teman-teman perhatikan juga ya, jarak saya pipingnya ini dari silpet ke squidnya ini kira-kira tingginya itu 1 cm ya teman-teman. Pelan-pelan aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah gemeteran, terutama untuk pemula, karena setiap makaron yang kita bentuk dia pasti ada pasangannya sendiri-sendiri. Nanti setelah mateng kita akan cari mana nih yang pas gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, piping aja, nanti lama-lama akan terbiasa dan kita akan bikin makaron yang pas. Setelah selesai piping, kita akan ketuk-ketuk makaron ini di atas meja untuk mengeluarkan bubble-bubble yang ada terperangkap di dalam makaron. Bisa juga dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga langkah yang cukup penting. Jadi kalau kita lihat ada bubble-bubble yang terperangkap, kita tusuk aja dengan tusuk gigi teman-teman. Ini penting banget untuk menghasilkan makaron yang nggak hollow, yang dalamnya nggak bolong-bolong gitu teman-teman. Jadi kita keluarkan dulu udara-udara yang masih ada di dalam makaron ini. Nah teman-teman, karena ada matahari, jadi makaron ini akan saya jemur teman-teman selama 60 menit. Karena ini mataharinya nggak terlalu panas. Kalau mataharinya panas banget cukup 30 menit. Apabila tidak ada matahari, kalian bisa pakai kipas angin seperti ini. Setelah 60 menit kita cek dulu teman-teman ya. Kalau atasnya sudah cukup dirasa keras, kalau kita raba-raba seperti ini dia nggak nempel, nggak rusak, berarti sudah cukup, kita bisa oven. Makaron ini saya oven di oven yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya ke suhu 150 derajat. Nah pada saat saya buka dan saya masukkan
makaron ini, maka suhu oven itu akan turun menjadi 140 derajat. Jadi makaron ini lebih tepatnya saya akan oven di suhu 140 derajat selama 10 menit dengan api atas bawah dan dengan kipas. Setelah 10 menit, makaron ini akan saya oven lagi selama 5 menit lagi hingga 7 menit dengan api bawah saja. Api atasnya saya matikan, dan makaron ini saya pindahkan ke rak yang atas supaya dia nggak gosong. Penting banget ya teman-teman untuk kita mengetahui kondisi oven kita, seberapa panas oven kita, karena itu yang menentukan jadi atau tidaknya makaron kita, teman-teman. Nah teman-teman, ini dia makaronnya setelah saya oven selama 17 menit. 10 menit di api atas bawah dengan suhu 140 derajat, kemudian 7 menit lagi dengan api bawah saja, dan posisi makaron ini saya pindahkan ke atas. Nah sekarang saatnya bikin isian dari makaron ini. Ini ada 75 gram coklat putih dan 40 gram whipping cream. Ini saya akan panaskan selama 30 detik di microwave. Kalau kalian nggak punya microwave, kalian bisa steam ya dengan air panas. Di video saya mengenai donat, kalau nggak salah di situ ada cara mencairkan coklat tanpa microwave. Sekarang kita aduk-aduk coklat putih ini sampai dia benar-benar cair semuanya ya. Setelah itu kita akan masukkan whipping cream ini ke dalam coklat sebanyak 3 tahap, teman-teman. Ingat ya teman-teman, 3 tahap, jangan dirubah-rubah, karena kalau dirubah-rubah nanti hasil tekstur dari coklat ganas ini akan berbeda. Pertama-tama, pada saat pertama kita masukkan whipping cream, dia hasilnya akan kelihatan seperti mengental gitu. Kemudian pada whipping cream kedua, dia kelihatan berminyak gitu. Nah setelah pemasukan whipping cream ketiga, baru dia hasilnya akan bagus, cair, dan mengkilap. Sekarang kita akan tambahkan 50 gram biskuit lotus yang sudah dihancurkan, teman-teman ya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai biskuit lotus ini menyatu dengan coklatnya. Lalu kita diamkan selama 10 menit untuk menunggu supaya biskuitnya itu cukup lembut ya teman-teman. Setelah itu kita akan aduk lagi. Nah pada saat kita pengadukan kedua ini, biskuit lotus remah-remahannya itu sudah lumayan cukup bagus. Kalau kalian ingin lebih halus, ingin hasil yang halus, bisa disaring ya, tapi untuk saya cukup segini. Selanjutnya kita masukkan plastik segitiga, lalu kita simpan 20 menit di kulkas. Sekarang saatnya kita isi makaron ini, teman-teman. Kita ambil filling yang tadi disimpan di kulkas. Tapi sebelumnya makaron ini sudah saya pasang-pasangkan ya teman-teman, sesuai ukuran mereka masing-masing. Nah teman-teman, ini dia hasilnya yang kita bikin hari ini. Cantik kan? Selain cantik, rasanya enak banget. Tapi teman-teman, makaron ini baru bisa kita makan besok harinya ya. Hari ini dia agak sedikit keras, tapi setelah kita isi dan kita simpan dalam kulkas, besok dia akan menjadi moist. Jadi nggak akan keras lagi, tapi atasnya akan garing gitu. Saya udah nggak sabar teman-teman, saya pengen coba sekarang juga. Ini gimana rasanya? Ternyata rasanya enak banget, nggak berasa kalau ini tuh tanpa almond. Ini ada cuy-cuinya, ada garing-garingnya, dan lotusnya tuh berasa banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di-share, subscribe, dan di-komen ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.